Halo, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan praktikum gerak parabola dan juga menganalisis hasil dari praktikum gerak parabola. Di sini kami menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kami. Yang pertama yaitu alat ukur. Di sini kami menggunakan meteran, bisa juga menggunakan penggaris. Kemudian yang kedua yaitu kami membutuhkan kamera ataupun smartphone, boleh juga laptop untuk mengambil video yang sedang kami lakukan, yaitu praktikum gerak parabola. Kemudian kami juga menggunakan objek benda, yaitu yang pertama bola basket, kemudian yang kedua kami menggunakan bola kasti. Nah, setelah itu kami juga akan menganalisis hasil dari praktikum gerak parabola ini menggunakan aplikasi tracker. Adapun rangkaian dan cara kerja yang akan kami lakukan saat melakukan praktikum gerak parabola ini. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan praktikum sesuai dengan tutorial video yang telah diberikan, yaitu melakukan pengukuran pada latar yang akan digunakan untuk melakukan praktikum. Kemudian setelah itu meletakkan bola di depan latar yang akan digunakan. Kemudian melemparkan secara melingkar di depan latar yang telah digunakan tadi sesuai sudut yang telah ditentukan seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan analisis dari hasil video yang telah didapatkan menggunakan software tracker untuk mengetahui hubungan antara waktu dan juga posisi benda baik pada sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian melakukan analisis matematis melalui fitting grafik menggunakan persamaan linier untuk mencari informasi terkait kecepatan awal X. Kemudian melakukan analisis matematis fitting grafik menggunakan persamaan polinomial orde 2 untuk mencari informasi terkait kecepatan awal Y dan juga gravitasi. Kemudian yaitu melakukan analisis untuk mendapatkan theta dan juga kecepatan awal. Kemudian yaitu ulangi langkah 1 sampai 6 tadi yang telah kami sebutkan. Kemudian mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk mendapatkan beberapa hasil dengan ketentuan yang berbeda, guna melakukan beberapa kali percobaan, yaitu karena akan terjadi kemungkinan besar sulit untuk mengontrol sudut dan juga kecepatan awal pelemparan. Nah, sekarang mari kita saksikan bagaimana cara melakukan praktikum gerak parabola tersebut. Oke, balik lagi dengan saya, Pak Handul Eka Putra dari kelas Logistik 1B dengan 20145017. Kali ini saya akan menjelaskan gerak parabola. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita harus menentukan titiknya lagi. 1 meter, 0,8 meter, 0,5 meter, dan 0 meter. Dan yang ketiga, kita melempar bolanya seperti ini. Oke, benda selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yaneke. Sekian, terima kasih. Nah, di sini kita akan membuatkan video tentang gerak parabola. Langkah yang pertama itu menempelkan acuan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, pegang objek dengan cara seperti ini. Dan yang terakhir, kita cukup melemparkan objek seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gottlieb Yafet Masbublau, NIM 2014534, kelas Logistik 1B. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi tracker untuk men-tracking video parabola dan mengambil data dari video parabola tersebut. Jadi kita langsung saja masuk ke software trackernya, kita buka dulu. Terus kita akan memasukkan videonya. Karena videonya sudah ada, kita masukkan. Terus pertama kita taruh calibration tape dulu. Nah, karena sudah ada, kita ukur dulu jaraknya. Ini jaraknya 0,5 atau setengah meter ya, 0,500. Oke, terus kita masukkan ke ini aksesnya untuk mengukur titik awal dan titik akhir agar kita dapat koordinat yang pasti ya. Kemudian kita cari dulu titik di mana benda bergerak, sini ya.
Nah, gimana? Ya di sini terus kita sesuaikan titik hitamnya agar dapat main tracking dari awal sampai terakhir. Karena ini bola grafik aksesnya ini di atas dasar dari gambar videonya, kita harus tracking menggunakan cara manual ya, agar dapat data yang pasti. Pertama kita ke menu track, kita tekan new point mesh. Nah ini mesh ya, bisa diganti namanya terserah kalian. Bola basket. Oke, jadi kita akan men-tracking secara manual ya, kita menggunakan shift klik kiri. Jadi kita tentukan point of mesh ya, masa yang di tengah ya. Jadi kita cari bagian titik tengah dari bola tersebut. Jadi kita shift klik kiri, 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 shift klik kiri terus saja ya, sampai bolanya mencapai titik akses yang ungu nih. Dan ya sampai sini aja, dan kita sudah punya datanya. Ini ya datanya ya. Terus sudah selesai mendapatkan datanya, dan itu saja untuk video kali ini, dan akan dilanjutkan ke saudara teman kelompok saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan analisis menggunakan aplikasi Excel, yaitu untuk mendapatkan nilai V0, mendapatkan nilai percepatan gravitasi, dan juga kita bisa melihat bagaimana nilai theta yang bisa kita dapatkan dalam proses analisis gerak parabola ini. Nah, jadi untuk yang pertama teman-teman, langkahnya kita memasang grafik. Oh ya, sebelumnya ini adalah semua data yang di sini adalah data yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan tracker. Nah, untuk yang pertama, langkah yang kita harus lakukan adalah memasang grafik. Jadi kita pilih scatter ya teman-teman. Selanjutnya ketika kita sudah pilih scatter, kita select data. Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu X, jadi kita ambil semua data yang ada di T. Kemudian untuk yang di series Y-nya adalah data yang ada di sumbu X. Oke, jika sudah seperti ini kita tekan OK. Dan selanjutnya kita pasang trend line-nya, agar kita bisa melihat bagaimana nilai yang diperoleh. Pattern lainnya teman-teman. Kemudian karena ini sumbu X, maka yang harus kita pilih adalah linear. Nah, di sini sudah linear, jadi kita langsung lanjut saja ke bawah. Kita centang yang display equation on chart dan yang di bawahnya square ya. Baik, nah di sini kita sudah dapat nilai 0,99, kurang lebih sudah cukup baik ya teman-teman nilai yang diperoleh. Nah, kemudian kita tulis nilai dari V0x atau V0 cos theta. Nah, nilai dari V0 cos theta-nya ini adalah kita bisa melihat dari grafik ini yang suku pertama, yaitu merupakan perkalian dari V0x dan waktunya, atau V0x kali T. Itu nilainya adalah 1,7443. Ini adalah nilai dari V0 cos theta. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk yang sumbu Y. Jadi kita pilih seperti tadi ya teman-teman, kita insert terus pilih scatter. Nah, kita pilih scatter. Oh ya, maaf.
langkah selanjutnya teman-teman, jadi kita perlakukan dengan hal yang sama untuk sumbu Y. Jadi kita insert terus pilih scatter dan kita select data, kemudian tambahkan dan tulis sumbu Y. Kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Nah, bedanya adalah untuk yang pertama kita tambahkan P-nya sama. Nah, bedanya di sini untuk series Y tadi kita menggunakan data yang ada di X, sekarang kita menggunakan data yang ada di Y karena untuk menentukan sumbu Y. Kita ambil semua datanya seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadilah grafik untuk sumbu Y. Mungkin bisa kita kecilkan dulu ya teman-teman biar cukup ruang untuk melihat kedua grafik ini. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama lagi. Kita add trend line, yaitu klik kanan di yang berwarna biru ini ya teman-teman. Nah, perbedaannya di sini lagi teman-teman. Kalau untuk sumbu X itu linear, untuk sumbu Y adalah polinomial, orde 2. Karena sesuai dengan persamaan dari sumbu Y. Kemudian kita centang display equation on chart-nya dan display R-square-nya. Nah, kita juga mendapatkan nilai R-nya adalah 0,99 ya teman-teman, itu sudah cukup baik. Kemudian kita lanjut ke V0 Y, yaitu V0 sin theta. Nah, untuk yang ini ya teman-teman, kalau kita mau melihat nilainya, jadi kita lihat saja dari nilai Y yang ada di grafik sumbu Y itu yang sukunya mengandung variabel X. Jadi nilai dari V0 sin theta adalah 2,7355. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan nilai dari V0 X, V0 cos theta, dan V0 Y, V0 sin theta, maka kita bisa menentukan juga percepatan gravitasinya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti dari persamaannya, untuk persamaan dari Y adalah V0 Y kali T per 2 dikurang per 2 GT kuadrat. Nah, jadi kita lihat nih di sini teman-teman, di grafik sumbu Y yang mengandung kuadrat. Nah, itu adalah yang akan kita kalikan dengan 2 untuk mendapatkan nilai dari percepatan gravitasi. Berarti 2 kali 5,0461. Nah, inilah nilai yang kita dapatkan dari data yang sudah kita peroleh. Meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita sudah bisa mendapatkan V0X, V0Y, dan percepatan gravitasi, kita juga bisa menentukan nilai theta dan V0-nya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita tentu harus mencari dulu nilai tan theta-nya itu berapa. Jadi nilai dari tan theta adalah sin per cos, berarti jadi 27355 dibagi dengan cos theta 1,7433. Ini adalah nilai dari tan theta. Maka theta kita bisa dapatkan dengan cara, kalau misalnya di Excel ya teman-teman, menentukan theta itu caranya adalah sama dengan kemudian A tan, nah, kita masukkan nilai dari tan theta. Nah, ini adalah nilai dari theta. Nah, jangan lupa teman-teman, satuannya adalah radian. Itu tergantung Excel dari teman-teman semua. Nah, lanjut, maka kita bisa menentukan nilai dari V0
Untuk yang pertama adalah nilai fenol yang pertama adalah berdasarkan sumbu X. Jadi kita masukkan nilai dari fenol cos theta yaitu 1,7443 dibagi dengan cos theta. Ini adalah nilai dari fenol berdasarkan sumbu X. Kemudian bagaimana kita menentukan nilai dari fenol berdasarkan sumbu Y? Caranya sama, teman. Jadi fenol untuk yang berdasarkan sumbu X, jadi kita tinggal masukkan ya nilai dari fenol sin theta. Fenol sin theta, kemudian kita bagi dan menggunakan sin, kemudian theta. Jadi kita sudah bisa memperoleh nilai dari fenol berdasarkan sumbu X dan fenol berdasarkan sumbu Y. Cukup sekian teman-teman analisis dari lanjutan di Microsoft Excel. Seperti inilah kurang lebih nilai yang kita peroleh. Baik teman-teman, ini adalah contoh ketika kita sudah mendapatkan nilai yang mungkin kita bisa rapikan seperti ini ya teman-teman, supaya kita melihatnya juga nyaman ya gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah nilai dari fenol X tadi, fenol Y, percepatan gravitasi, tan theta, theta, dan fenol berdasarkan sumbu X dan fenol berdasarkan sumbu Y. Ini adalah dari bola kasti yang kami gunakan untuk gerak parabola. Kemudian ini adalah untuk yang menggunakan bola basket. Nah, ini adalah data yang tadi kita lakukan di percobaan sebelumnya. Jadi kalau sudah semuanya kita bisa analisis, kita bisa memasukkan semua nilai ke dalam tabulasi data seperti ini, teman-teman. Mulai dari objek bendanya apa, waktunya, posisi sumbu X berapa meter, posisi sumbu Y berapa meter, nilai fenol X, fenol Y, dan seterusnya. Cukup sekian, teman-teman. Sekian dari video tutorial melakukan praktikum gerak parabola dan juga cara menganalisis hasil dari praktikum gerak bola dari kelompok kami. Terima kasih.